В якому будинку? Ймовірно, в цьому будинку. Gencatan senjata memang belum terwujud, tetapi setidaknya ada hasil nyata dari perundingan damai Rusia-Ukraina yang dicapai, yaitu terrealisasinya pertukaran sandera besar-besaran. Kendati demikian, ada harga yang harus dibayar. Sebab siapa sangka di balik pertukaran sandera itu ada serangan tak kalah besar yang juga diluncurkan pasukan Putin ke Kiev. Bukan hanya korban jiwa, gedung-gedung dan rumah warga juga tak luput dari amukan ratusan rudal dan drone Rusia. New York Post mewartakannya sebagai salah satu serangan terbesar Rusia terhadap ibu kota Ukraina sejak perang dimulai. Sedang Fox News meneruskan informasi yang menyebut ledakan terdengar di seluruh kota, memaksa banyak penduduk berlindung di stasiun kereta bawah tanah. Selebihnya, tonton video ini sampai habis untuk informasi lengkapnya. Kiev digempur ratusan rudal dan drone. Tahap pertama, kesepakatan pertukaran sandera dicapai pada Jumat 23 Mei menyusul pembicaraan di Istanbul minggu lalu. Besoknya, Rusia dan Ukraina akhirnya menyelesaikan pertukaran yang signifikan terhadap ratusan tentara dan warga sipil. Tapi di tengah prosesnya, ibu kota Ukraina justru menjadi sasaran serangan drone dan rudal Rusia pada malam hingga Sabtu dini hari. Melansir Sky News, serangan yang meluas terjadi untuk malam kedua berturut-turut hanya beberapa jam sebelum Rusia dan Ukraina kembali menukar ratusan tahanan pada hari Minggu, bagian ketiga dan terakhir dari pertukaran besar-besaran yang berhasil diwujudkan. Sayangnya sebelum itu terjadi, pihak berwenang Ukraina melaporkan serangan drone dan rudal dalam skala luas telah menewaskan sedikitnya 12 orang dan puluhan lainnya luka-luka menurut pejabat setempat. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia membombardir negara itu dengan 298 drone dan 69 rudal. Dengan 266 drone dan 45 rudal berhasil dicegat. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, memperingatkan penduduk sebelum serangan bahwa lebih dari 20 pesawat serang Rusia sedang menuju ke kota itu. Saat serangan berlanjut, Klitschko mengonfirmasi puing-puing drone jatuh di sebuah pusat perbelanjaan dan sebuah bangunan perumahan di distrik Obolon. Suara ledakan menggelegar sepanjang malam. Bisa dibayangkan betapa mencekamnya suasana di Kiev dan daerah sekitarnya saat suara ledakan menggelegar di kota itu sepanjang malam. Tidak lain dan tidak bukan, itu karena aksi serang dan upaya bertahan terus berlangsung selama berjam-jam. Selain skala penggunaan senjata udara oleh Rusia, serangan selama 48 jam terakhir yang dilaporkan CNBC menyebutnya sebagai salah satu serangan paling intens di Ukraina sejak perang skala penuh Februari 2022. Hal ini sejalan dengan keterangan wali kota Vitali Klitschko yang menggambarkannya sebagai serangan besar-besaran. Dalam sebuah keterangan, ia menyebut ledakan terjadi di ibu kota saat pasukan pertahanan udara sedang bekerja. Ia juga menyampaikan pembaharuan di mana asrama mahasiswa di distrik Holosiivsky terkena serangan drone dan salah satu dinding bangunan terbakar, sedang sebuah rumah pribadi di distrik Dniprovsky hancur. Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha dalam keterangan resmi turut menyoroti masifnya serangan dengan dampak tak biasa. Minggu pagi yang sulit di Ukraina setelah malam tanpa tidur. Serangan udara Rusia paling masif dalam beberapa minggu berlangsung sepanjang malam, katanya melalui X. Bahkan jika serangan berhasil dicegat, kobaran api di rumah-rumah dan kawasan bisnis tak terhindarkan lantaran jatuhnya puing-puing drone memicu ledakan dan kebakaran. Beberapa kota lain juga jadi sasaran. Tidak hanya Kiev, Rusia sepertinya tak menahan diri untuk melancarkan serangan ke sejumlah titik yang membuat pertahanan Ukraina semakin rawan. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dalam keterangan di X, mengatakan rudal dan drone Rusia menghantam lebih dari 30 kota dan desa di seluruh Ukraina. Ia kemudian menjabarkan sejumlah target di hari Minggu, termasuk wilayah Kiev, Zhytomyr, Khmelnytsky, Ternopil, Chernihiv, Sumy, Odessa, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Kharkiv, dan Cherkasy. Ini adalah serangan yang disengaja terhadap kota-kota biasa. Bangunan perumahan biasa hancur dan rusak, katanya.
Kementerian Pertahanan Rusia di sisi lain menyebut pertahanan udaranya menembak jatuh 110 drone Ukraina dalam semalam. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 12 drone yang terbang menuju ibu kota Rusia telah dicegat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa pasukannya menguasai desa Romanivka di wilayah Donetsk, timur Ukraina. Hingga laporan ini dibuat, pihak Kiev belum mengomentari klaim tersebut. Serangan terjadi di tengah pertukaran tahanan. Seperti dibahasakan di awal, kekacauan yang terjadi di Kiev seharusnya kontras dengan harapan di tengah pertukaran sandera antara dua negara bertikai. Melansir Al Jazeera, Zelensky mengumumkan 307 warga Ukraina berhasil dibebaskan dari penjara Rusia dalam putaran kedua pertukaran tahanan terbesar, sebuah klaim yang dikonfirmasi oleh Rusia. Sebelumnya pada hari Jumat, Presiden Zelensky mengatakan tahap pertama kesepakatan itu membawa pulang 390 warga Ukraina dengan pembebasan lebih lanjut yang akan menjadikannya pertukaran terbesar dalam perang tersebut. Sampai pada akhirnya, Rusia dan Ukraina menyelesaikan pertukaran sandera pada hari Minggu dengan masing-masing pihak menukar 303 tahanan lagi menurut Kementerian Pertahanan Rusia dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Berdasarkan keterangan lebih lanjut, Kiev dan Moskow sepakat untuk menukar masing-masing 1.000 tawanan perang dan tahanan sipil dalam pembicaraan yang diadakan di Istanbul, Turki awal bulan ini. Namun, perundingan tersebut gagal menghasilkan gencatan senjata sehingga Rusia terus menyerang Ukraina, melancarkan sejumlah serangan drone dan rudal di tengah pertukaran tahanan. Zelensky kecam AS diam saja. Atas apa yang terjadi, Zelensky tak segan menahan diri dan mendesak mitra Barat untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia. Faktanya, ini adalah tuntutan lama pemimpin Ukraina meskipun upaya tersebut belum terwujud untuk menghalangi Rusia. Zelensky bahkan merilis pernyataan yang mendesak Amerika dan para pemimpin negara lainnya untuk meningkatkan tekanan pada Vladimir Putin. Diamnya Amerika dan diamnya negara lain di dunia hanya akan menyemangati Putin, tulisnya melalui Telegram. Tanpa tekanan yang benar-benar kuat pada Presiden Rusia, kebrutalan ini tidak dapat dihentikan. Sanksi pasti akan membantu, katanya lagi. Yah, Zelensky mengkritik Amerika Serikat dan masyarakat internasional pada hari Minggu karena tetap diam setelah Rusia melancarkan serangan besar-besaran terhadap negaranya. Meski begitu, keheningan itu tidak berlangsung lama sebab Presiden Donald Trump segera memberi tanggapan melalui Truth Social miliknya. Di sana ia menulis, Vladimir Putin telah menghabisi banyak orang tanpa alasan. Putin, kata Trump, ingin mengambil alih seluruh Ukraina, namun ia memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan jatuhnya Rusia. Tetapi di saat bersamaan, Trump sekalian mengkritik Zelensky, menyebut sikapnya yang terus menyerang Amerika Serikat tidak akan membantu perjuangan negaranya. Apapun yang keluar dari mulutnya menimbulkan masalah, saya tidak menyukainya dan sebaiknya dihentikan, kata Trump yang ikut menyalahkan Zelensky. Pada hari Selasa, Uni Eropa menyetujui apa yang disebutnya sebagai paket sanksi ke-17 terhadap Rusia yang memotong akses Rusia ke teknologi militer utama dan mengekang pendapatan energi Rusia. Brussels menggambarkan sanksi baru tersebut sebagai sanksi terbesar sejak dimulainya perang. Serangan di tengah pertukaran tawanan perang mewakili buntunya harapan untuk gencatan senjata antara Rusia-Ukraina. Kehancuran di ibu kota Ukraina juga akan menyulut pembalasan serupa. Jika sudah begini, dapatkah perang segera dihentikan?